anak-anak, pada video kali ini kita akan membahas ketidaksamaan linear satu variabel. Adapun pokok bahasannya, yang pertama, karakteristik ketidaksamaan linear satu variabel, yang kedua, menyelesaikan ketidaksamaan linear satu variabel. Ketidaksamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang memiliki satu jenis variabel yang berpangkat satu dan memuat salah satu tanda kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan. Bentuk umumnya adalah AX tambah B kurang dari atau sama dengan C. A sebagai koefisien, X sebagai variabel, B dan C sebagai konstanta. Tanda kurang dari atau sama dengan dapat diganti dengan tanda ketidaksamaan lainnya. Penggunaan tanda ketidaksamaan. Dimisalkan, X adalah seluruh bilangan bulat. Contoh yang pertama, X kurang dari 3, artinya bilangan bulat tersebut kurang dari 3. Dan jika digambarkan dengan garis bilangan, maka dari angka 3 garis bilangannya akan berjalan ke arah kiri, karena semakin ke kiri nilai suatu bilangan akan semakin kecil. Dan lingkarannya tidak berisi karena angka 3 tidak termasuk di dalamnya. Maka anggota X adalah 2, 1, 0, negatif 1, dan seterusnya. Contoh yang kedua, X lebih besar dari 3. Jika digambarkan dengan garis bilangan, maka dari angka 3, garis bilangan akan berjalan ke arah kanan. Karena semakin ke kanan, nilai suatu bilangan akan semakin besar. Dan lingkarannya tidak berisi karena angka 3 tidak termasuk di dalamnya. Maka anggota X adalah 4, 5, 6, dan seterusnya. Contoh yang ketiga, X kurang dari atau sama dengan 3, artinya bilangan bulat tersebut kurang dari 3 tetapi 3 termasuk di dalamnya. Kalau digambarkan dengan garis bilangan, maka dari angka 3 garis bilangannya akan berjalan ke arah kiri, dan lingkarannya itu berisi karena angka 3 termasuk di dalamnya. Maka anggota X 3, 2, 1, 0, dan seterusnya. Contoh yang keempat, X lebih besar dari atau sama dengan 3. Kalau digambarkan dengan garis bilangan, maka dari angka 3, garis bilangannya itu akan berjalan ke arah kanan, dan lingkarannya itu berisi karena angka 3 termasuk di dalamnya. Maka anggota X adalah 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Contoh ketidaksamaan linear satu variabel yang pertama 2x tambah 6 kurang dari 9 merupakan bentuk ketidaksamaan linear satu variabel karena menggunakan satu jenis variabel yang berpangkat 1 dan tanda ketidaksamaan. Contoh yang kedua, x kuadrat dikurangi 4 lebih besar dari atau sama dengan 5 bukan merupakan bentuk ketidaksamaan linear satu variabel karena terdapat variabel yang pangkatnya lebih dari 1. Contoh yang ketiga, 5n dikurangi 3 lebih besar dari atau sama dengan 3n tambah 5. Ini merupakan bentuk ketidaksamaan linear satu variabel karena menggunakan satu jenis variabel yang pangkatnya 1 dan tanda ketidaksamaan. Menyelesaikan ketidaksamaan linear satu variabel. Caranya tidak beda jauh dengan persamaan linear satu variabel. Hanya saja ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, jika kedua ruas dikalikan atau dibagi dengan bilangan positif, maka tanda ketidaksamaannya itu tetap. Yang kedua, jika kedua ruas dikalikan atau dibagi dengan bilangan negatif, maka tanda ketidaksamaannya itu berubah. Contoh, yang awalnya itu kurang dari, maka akan menjadi lebih dari, ataupun sebaliknya. Ilustrasi ketidaksamaan linear satu variabel menggunakan sebuah neraca. Misalkan satu buah kotak itu sama dengan X, dan satu buah bola itu sama dengan satu satuan. Situasi yang pertama, lengan kiri sebuah neraca akan diletakkan 3 buah kotak dan 2 buah bola. Dan lengan kanannya akan diletakkan 2 buah kotak dan 1 bola. Yang terjadi, posisi neraca tidak seimbang, di mana lengan kiri neraca lebih berat daripada lengan kanan neraca. Sehingga dapat dituliskan 3x tambah 2 lebih besar dari 2x tambah 1. Lalu, jika lengan kiri sebuah neraca diambil 2 buah kotak, sehingga tersisa 1 buah kotak dan 2 buah bola, maka posisi neraca akan berubah kembali, di mana lengan kanan neraca akan lebih besar daripada lengan kiri neraca, sehingga dapat dituliskan x ditambah 2 kurang dari 2x ditambah 1. Contoh soal nomor 1, 4x dikurangi 5 lebih besar dari atau sama dengan 15. Dapat diselesaikan dengan langkah yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu mengumpulkan variabel di ruas kiri dan konstanta di ruas kanan.
Karena terdapat konstanta di ruas kiri, maka kedua ruas ditambah 5. Sehingga didapatkan 4x lebih besar dari atau sama dengan 20. Lalu bentuknya disederhanakan, maka kedua ruas dibagi dengan 4. Sehingga didapatkan x lebih besar dari atau sama dengan 5. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x sama dengan 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Soal nomor 2, negatif dari 3x tambah 4 lebih besar dari atau sama dengan 3x tambah 8. Diselesaikannya, yang pertama itu mengkalikan negatifnya ke dalam bentuk 3x tambah 4. Sehingga didapatkan negatif 3x dikurangi 4 lebih besar dari atau sama dengan 3x tambah 8. Karena di ruas kiri masih terdapat konstanta, maka kedua ruasnya ditambah dengan 4 sehingga didapatkan negatif 3x lebih besar dari atau sama dengan 3x tambah 12. Dan di ruas kanannya masih terdapat variabel, maka kedua ruasnya dikurangi dengan 3x sehingga didapatkan negatif 6x lebih besar dari atau sama dengan 12. Lalu disederhanakan dengan kedua ruas dibagi dengan negatif 6. Karena dibagi dengan bilangan negatif, maka tandanya akan berubah. Sehingga didapatkan x kurang dari atau sama dengan negatif 2. Maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Soal nomor 3, himpunan penyelesaian dari 3y dikurangi 2 lebih besar dari 7 dengan y anggota bilangan asli adalah penyelesaian 3y dikurangi 2 lebih besar dari 7 karena masih ada konstanta di ruas kiri, maka kedua ruas ditambahkan 2 sehingga didapatkan 3y lebih besar dari 7 tambah 2. 3y lebih besar dari 9. Lalu disederhanakan dengan kedua ruas dibagi 3 sehingga didapatkan y lebih besar dari 3. Jadi himpunan penyelesaiannya 4, 5, 6, dan seterusnya. Contoh soal cerita, Ani pergi jajan ke warung dengan membawa uang pecahan Rp12.000. Ia ingin membeli berbagai jenis permen dengan harga satuan Rp1.500. Namun ia harus menyisihkan paling sedikit Rp3.000 untuk ditabung kembali. Paling banyak berapa permen yang dapat dibeli oleh Ani? Untuk menyelesaikan soal cerita, kita harus fokus terhadap informasi yang diberikan. Diketahui, uang Ani adalah Rp12.000. Harga satu permennya adalah Rp1.500. Sisa yang diinginkannya Rp3.000. Yang ditanyakan adalah banyak permen. Kita misalkan terlebih dahulu, satu permen itu sama dengan X. Nah, untuk mencari sisa uang, kita perlu mengurangi uang awal yaitu Rp12.000 dengan uang yang akan dibelikan untuk permen, yaitu Rp1.500 dikalikan X. Lebih besar dari atau sama dengan Rp3.000. Kenapa lebih besar dari atau sama dengan Rp3.000? Karena sisa yang diinginkan itu kan minimal Rp3.000 ya, jadi bisa lebih. Nah, karena di ruas kiri masih terdapat konstanta, maka kedua ruas dikurangi dengan Rp12.000. Sehingga didapatkan negatif 1.500x lebih besar dari atau sama dengan negatif 9.000. Dan kita sederhanakan dengan membagi kedua ruas dengan negatif 1.500. Ingat, untuk ketidaksamaan, ketika dibagi dengan bilangan negatif, maka tanda ketidaksamaannya akan berubah. Sehingga didapatkan x kurang dari atau sama dengan 6. Jadi, permen yang dapat dibeli oleh Ani adalah sebanyak 6. Sehingga Ani dapat menyisihkan uang Rp3.000 untuk ditabung kembali.